Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kenikmatan pada kita semuanya sehingga pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri majelis di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam marilah kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita melanjutkan kajiannya yaitu dengan menggunakan kitab Mizanul Muslim. Pada pagi hari ini kita sampai kepada yaitu yang rukun Islam yang kedua, yaitu menunaikan zakat, ya. Menunaikan zakat. Zakat itu adalah artinya tumbuh dan berkembang. Bisa berarti mensucikan. Menurut istilah syar'i, kata zakat memiliki pengertian sejumlah harta yang khusus yang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula. Ya, jadi zakat itu maknanya tumbuh dan berkembang. Kalau kita ini membayar zakat, harta kita ini akan semakin tumbuh, harta kita ini akan semakin berkembang. Kalau kita pikir secara akal, harta kita ini berkurang, ya, secara akal kita, harta kita ini berkurang. Tetapi kalau menurut Islam, bahwasanya kalau orang itu membayar zakat, itu sebenarnya hartanya akan berkembang. Atau kata yang lain, harta itu akan disucikan. Ya, harta itu akan disucikan. Orang itu akan dibersihkan. Yaitu dalam surat At-Taubah ayat 103. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambillah harta-harta mereka itu sebagai zakat. Tutahhiruhum, membersihkan dan mensucikan mereka. Ya, jadi harta itu akan bisa membersihkan, akan bisa dibersihkan, dan juga akan bisa disucikan. Ya, barangkali kita ini mencarinya ada yang haram, ada yang kurang benar, ataupun hati kita ini masih ada hal-hal yang kotor, maka disucikan dengan zakat tadi. Washolli alaihim, dan doalah untuk mereka. Jadi kalau kita ini membayar zakat, panitia itu doakan kepada kita. Ya, kita bayar zakat, panitia itu doakan pada kita. Sholli alaihim, doakan pada dia. Inna sholataka, sesungguhnya doamu itu sakanul lahum, itu akan memberikan ketenangan, ketentraman.
Jadi kalau setelah kita bayar zakat, kita didoakan sama panitia tadi, itu akan menjadi tentram jiwa kita ini, ya, hati kita ini menjadi tentram. Ya karena kita ini bayar zakat, akhirnya jiwa kita jadi tentram. Allah yang menenteramkan kita. Karena apa? Kita mikirkan orang lain, kita mikirkan orang miskin, ya. Kita memikirkan orang yang membutuhkan harta kita. Nah disitulah jiwa kita ini Allah tentramkan. Punya permasalahan, segala masalah apa saja ya. Setiap keluarga itu punya masalah. Masalah di rumah tangga, masalah di tempat kerja, masalah di kampung, masalah anak, masalah segala macam. Itu bisa diselesaikan, Allah akan membantu menyelesaikannya. Karena apa? Jiwa kita tentram, tenang, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah membayar zakat. Ya, jadi kita ini ya membayar zakat itu sakanul lahum, akan menjadikan jiwa kita ini tentram. Wallahu samiun alim, Allah itu maha dengar dan maha mengetahui. Allah itu maha tahu. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, jadi kalau kita ini membayar zakat, itu kata Ibnu Abbas, sakanul lahum artinya adalah menjadi rahmat bagi mereka. Ya. Jadi sakanul lahum itu menjadikan tentram. Menurut Ibnu Abbas itu menjadikan rahmat bagi mereka. Kalau menurut Qatadah menjadikan tentram dan ketenangan bagi mereka. Itu ya, jadi kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masuk surga bukan karena pahala kita. Sudah pernah dengar? Kita masuk surga bukan karena pahala kita. Kalau pahala kita ini sedikit, manusia masuk surga itu karena rahmat dari Allah, karena kasih sayang dari Allah. Oh, nek kono ora perlu kita cari pahala. Perlu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan hambanya ke dalam surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayangnya Allah kepada hambanya, sehingga Allah berikan rahmat sehingga dia itu masuk surga, bukan karena pahalanya kita. Kalau pahala kita ini paling seberapa? Nah, karena Allah itu sayang kepada hambanya sehingga hamba itu dikasih rahmat, dikasih sayang oleh Allah, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Dosa-dosanya diampuni dulu oleh Allah. Dah, kamu minta taubat, saya ampuni. Kamu bertaubat, saya ampuni. Kamu beristighfar, saya ampuni. Dosa-dosamu kamu saya ampuni, saya beri rahmat kamu akan masuk dalam surga. Nah, siapa yang akan mendapatkan rahmat? Orang yang mendapatkan rahmat, orang yang sungguh-sungguh beribadah. Biar Allah itu cinta kepada kita, maka kita harus rajin beribadah. Semangat sedekah, semangat beribadah, sehingga Allah itu memberikan rahmat kepada kita. Mana mungkin Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang nggak ibadah atau malas ibadah? Yang nggak dikasih lah. Yang dikasih itu adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, orang yang membayar zakat berarti dia itu mendapatkan derajat ihsan, mendapatkan derajat takwa, dia akan mendapatkan petunjuk dan akan mendapatkan keberuntungan, dan dia akan masuk ke dalam surga Firdaus. Ya, jadi orang membayar zakat itu dia akan mendapatkan derajat ihsan, dia akan mendapatkan ketakwaan, dia akan diberi petunjuk, dan dia akan mendapat keberuntungan, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Itu orang yang bayar zakat.
Ya, orang bayar zakat itu semacam itu. Ya, kita mengharapkan bisa agar kita ini bisa masuk ke dalam surga Firdaus. Surga yang enak. Tempat kita ini besok akhir perjalanan manusia itu hanya cuma dua, surga atau neraka. Ya, akhir perjalanan kita ini hanya cuma dua, surga dan neraka. Kalau kita ini sedang hidup di dunia, paling waktunya kurang seberapa tahun saja. Kalau Rasulullah itu usianya 63, umatnya Rasulullah ya sekitar itu 63. Kalau ada sampai 70, 80 ya ada, tapi tidak seberapa jumlahnya. Kalau jenengan sekarang umurnya 30, 35, 40. Kalau saya sudah 50 ke atas. Kalau 63 kurang berapa tahun lagi? Sebentar. Setelah meninggal dunia ya sudah tidak balik lagi ke dunia. Terus dia akan menjalani perjalanan lagi ke alam kubur, ke padang mahsyar. Di sana di padang mahsyar bertahun-tahun. Ya, nanti setelah itu Shiratal Mustaqim, dan sebelumnya ditimbang dulu. Amal ibadah kita ini ditimbang dulu. Itu lama sekali. Jenengan apa terus mencari mana anak saya? Enggak. Mana suami saya? Enggak. Kalau sekarang ada bayar, jenengan mesti nyari mana anak saya ya tak beliin jajan. Kalau di sana nggak ada ngurusi seorang istri, ngurusi suaminya, sang suami nyari istrinya, nggak ada, nyari anaknya nggak ada, ngurusi diri sendiri. Itu, ya, ngurusi diri sendiri. Nah, mumpung ada di dunia, ya kita melakukan suatu kebaikan. Di antaranya adalah membayar zakat, ya, membayar zakat untuk membersihkan jiwa kita ini, ya, untuk membayar zakat. Tidak, zakat itu macam-macam. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu dibayar pada bulan Ramadan. Dibayar pada bulan Ramadan, itu zakat fitrah. Dikatakan fitrah, fitrun itu adalah berbuka. Jadi setelah berbuka, yaitu pada bulan Ramadan, itu kita bayarkan. Paling bagus itu adalah malam Lebaran. Jadi bayar zakat fitrah itu malam Lebaran. Ada yang mengatakan pada bulan puasa boleh, awal bulan puasa boleh. Jangan dibayar setelah sholat Idul Fitri. Ya, jangan dibayar zakat fitrah itu setelah sholat Idul Fitri. Itu namanya zakat fitrah. Namanya sedekah biasa. Jadi kalau malam kita membayar zakat fitrah, pagi ya habis subuh masih boleh. Yang penting belum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau membayarnya setelah sholat Idul Fitri, itu namanya sedekah biasa, bukan zakat. Dosa, enggak dosa, cuman pahalanya beda. Pahala zakat fitrah dengan pahala sedekah itu lebih besar zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu hukumnya wajib, tetapi kalau sedekah hukumnya sunnah. Jadi kita mengutamakan yang wajib, gitu ya. Jadi membayarnya zakat fitrah itu sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau zakat yang lain, zakat mal, ya, zakat pertanian, zakat perdagangan, itu ada waktunya tersendiri. Kalau pertanian membayarnya yaitu setelah panen, ya, setelah panen. Tapi kalau zakat emas itu setahun sekali. Kalau jenengan punya emas, ya, punya emas, itu zakatnya setahun sekali. Kapan itu? Kalau emasnya jenengan itu sudah 85 gram. 85 gram itu baru zakat emas. Kalau belum 80 gram ya belum zakat. Demikian pula jenengan kalau bisnis, kalau sudah setara
dapat untungnya setara 84 gram, itu sudah wajib zakat bisnisnya. Kalau kurang dari situ ya belum bisa. Oh, saya dapat untung 10 juta, belum bisa zakat. Kalau mau sedekah silahkan sedekah kapan saja boleh, berapa. Tapi kalau zakat fitrah itu kalau setara 84 gram emas. Sekarang 1 gramnya berapa? 1 juta, yaitu 84 juta ya. Jadi kalau sudah punya uang 84 juta, yaitu diwajibkan untuk membayar zakat. Jadi kalau misalkan ada pegawai negeri tiap bulan ditarik zakat malnya, belum bisa ya zakat ya pegawai negeri itu untungnya gajinya berapa? 3 juta, 4 juta, 5 juta, belum waktunya. Lah kalau mau sedekah silahkan ya. Sedekah itu silahkan, tidak apa-apa, tidak mesti harus ada nisabnya. Ya, kita lanjutkan. Hikmah zakat dan manfaatnya. Ya, hikmah zakat dan manfaatnya. Zakat dapat menumbuhkan sifat dermawan dalam diri orang yang menunaikannya, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir. Ya. Jadi zakat itu bisa menumbuhkan sifat dermawan, lumo, ya, nyah-nyoh, itu zakat, dan menghilangkan sifat pelit dan kikir. Nakosat sodakotun min malin, sedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Ya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Jadi kalau orang itu bersedekah itu tidak akan mengurangi, itu malah nanti akan bertambah. Ya, nanti akan bertambah. Jadi kalau orang bersedekah itu akan menumbuhkan rasa dermawan pada diri kita, karena di situ ada haknya orang miskin, orang fakir. Harta kita ini ya, kalau yang kita punya ini di situ tuh ada hartanya orang miskin yang harus kita berikan kepada mereka. Itu. Ya, diberikan pada mereka. Kalau kita ini cinta, sayang, perhatian kepada fakir miskin, disitulah Allah itu akan menolong kita. Kalau kita ini minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya permasalahan rumah tangga yang rumit, kita punya permasalahan segala macam, cobalah bersedekah, nanti Allah akan membukakan kita. Ya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahihi. Allah itu akan menolong hambanya selagi hambanya itu menolong kepada saudaranya. Gitu. Jadi kalau kita ini minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nolong fakir miskin dulu. Ya. Jadi kalau kita ini punya tetangga yang miskin, jangan disakiti. Kesempatan kita ini untuk beribadah. Wah, bangga, saya tinggalnya di perumahan elit, nggak ada orang miskin di sekitar saya. Wah, nggak begitu. Malah justru kita ini bertetangga dengan orang miskin itu, kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan kamu ini ditolong dan kamu diberi rezeki karena ada du'afa akum, karena kamu tinggal di sekitar orang-orang miskin. Ya, jangan pulang dari pasar bawa jeruk hanya cuma 1 kilo. Coba kalau sebelahnya orang kaya raya kasih jeruk setengah kilo, apa mau nerima? Paling cuma dinyek, wah tuku mengkoyong ini, ya toh. Tetapi kalau tetangga kita yang miskin kasih 1, 2 itu udah menang, alhamdulillah bisa nerima, gitu kan. Ini jadi enaknya di situ. Ya, sekali lagi, kalau kita ini mau minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menolong fakir miskin. Orang-orang yang tidak mampu itu kita tolong semampu kita. Ya, semampu kita. Kita hendaknya itu melakukan suatu amal yang dicintai oleh Allah, apa saja. Apakah sholat sunnah,
Apakah sedekah, apakah berinfak, ataukah menolong seseorang? Carilah amal-amal apa saja yang bisa Allah itu mencintai kepada kita. Karena kita ini masuk surga, nggak tahu amalan apa yang bisa membuat kita itu masuk surga. Bisa jadi seseorang itu masuk surga karena dia itu seneng sama kucing, ngasih makan sama kucing. Bisa jadi orang itu bisa masuk surga karena dia itu memberi binatang yang kehausan. Pernah ada cerita zaman dahulu, ada seorang pelacur yang sedang jalan-jalan, dia kehausan. Dia ke bawah cari danau, minum dia di bawah sana. Tahu-tahu dia naik ke atas ada anjing yang kehausan. Lalu dia turun ke bawah lagi, ngambil air dengan sepatunya. Lalu anjing itu dikasih minum sama pelacur tadi. Dari situlah Allah mengampuni dosanya orang pelacur tadi. Akhirnya pelacur tadi masuk surga. Ya tentunya berdoa dan dia bertaubat gitu. Allah bisa mengampuni dosanya sebesar apapun karena dia telah berbuat baik. Ini ya. Nah kita tidak tahu dengan amal apa yang kita akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memperbanyaklah kita ini berbuat baik. Ya, terutama kepada fakir miskin. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin umat. Kalau zaman sekarang namanya presiden atau raja. Beliau ini sibuk dalam tiap harinya itu sibuk ngurusi umat, ngurusi segala macam. Tapi beliau itu sempat memberikan makan dulang, tahu ya dulang ya? Memberikan makan kepada orang Yahudi yang dekat di pasar. Orang Yahudi ini buta. Tiap pagi kasih makan, ditulang. Orang Yahudi ini nggak tahu kalau ini itu Muhammad, Nabi, Rasul, nggak tahu. Dia benci kepada Nabi Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu orang gila, orang edan segala macam. Tapi Nabi Muhammad diam saja. Dia tidak ngasih tahu kalau dirinya Nabi Muhammad, ditulang terus tiap pagi. Begitu Rasulullah SAW itu meninggal dunia, khalifah diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tanya kepada Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Rasulullah kalau pagi? Oh, beliau kalau pagi itu ngasih makan orang buta yang di dekat pasar sana. Oh ya, Abu Bakar datang ke sana ngasih makan. Orang Yahudi ini terkejut, loh ini kok tangannya beda dengan yang kemarin ya? Iya. Yang kemarin mana? Yang kemarin meninggal dunia. Siapa itu? Muhammad. Oh Muhammad ya. Tuh, dia merasa salah. Nah akhirnya orang Yahudi ini masuk Islam. Ya ini. Nah berbuat baik kepada orang lain yang lemah. Ada lagi kisah. Nabi Musa itu adalah nabi yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, amalan apa yang bisa engkau senang? Apakah sholat? Tidak. Karena sholat itu kamu bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah saum? Tidak. Saum itu menjadikan hati kamu itu jadi khusyuk. Apakah sedekah? Iya, sedekah. Karena kalau kamu ini sedekah, kata Allah, kalau kamu ini sedekah kepada fakir miskin, orang fakir miskinnya itu senang, maka aku jadi ikut senang. Nah itu ya, jadi sedekah. Tapi cerita ini jangan disalahgunakan. Oh nek ngono ora sah salat, nek ngono ora sah puasa, ndak begitu. Ya puasa, ya salat, ya sedekah. Ya bagi pemalas yang ndak salat, wah ora sah salat, oh ndak. Yang senang adalah sedekah. Ya salat, ya puasa, ya sedekah. Ini ya. Jadi zakat itu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada fakir miskin. Hati kita ini akan jadi lunak. Ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hati saya ini kok keras.
Rasulullah menjawab, "Atu berika aliyalina kolbak." Maukah aku tunjukkan kepada kamu yang bisa membuat hatimu itu menjadi lain, jadi lunak? Imsahir yatim, imsahir roksil yatim. Hapuslah, usap-usaplah kepala anak yatim. Ya, suruh mengusap-usap kepala gini. Ya, gini. Itu hati kita ini akan lunak. Wa'at imi to'am, berilah dia itu makan. Ya, berilah dia makan. Jadi diusap-usap kepalanya dari atas belakang ke sini, kemudian dia beri makan. Makanannya makanan yang biasa kita makan. Kalau kita ini makannya kelasnya ada kelas nasi padang, ya kita kasih nasi padang. Jangan kita makan kelasnya nasi padang, anak yatim dikasih nasi kucing, ya tidak pas. Yang biasa kita makan. Oh, ngusap-ngusap kepalanya ya. Anak yatim sini. Ya, udah senang sekali dia diusap-usap. Dah ke sana. Wah, tak kirain mau kasih makan, kasih duit, cuma diusap-usap doang. Ya enggak gitu. Boleh saja, tidak apa-apa diusap-usap saja. Tapi yang namanya anak kecil dipanggil itu biasanya ada harapan sesuatu. Jadi jangan ngecewakan lah. Cuma diusap-usap saja. Ya. Nih. Jadi zakat itu bisa menumbuhkan rasa cinta kepada orang lain dan hati kita ini bisa terenyuh, ya, bisa jadi lunak, tidak keras. Yang berikutnya, zakat menguatkan benih persaudaraan sesama muslim, menambah rasa cinta kepada sesama dan menciptakan rasa kasih sayang antara miskin dan kaya. Ya, jadi zakat itu bisa menguatkan benih persaudaraan antara kita dengan orang miskin itu menjadi kuat. Itu sebenarnya zakat itu perlu dikelola bersama-sama. Ya, zakat itu dikelola bersama-sama. Misalkan ini masjid, jenengan zakatnya ke sini, ya, zakatnya ke sini, nanti dikelola siapa yang berhak mendapatkan, gitu kan. Atau ada yayasan-yayasan yang mengelola zakat itu diberikan kepada mereka, ya, biar orang Islam itu bisa bersatu, ya, bisa bersatu. Kemudian yang berikutnya, zakat merupakan sumbangsih dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ya, orang miskin itu kita angkat, kemiskinan itu kita angkat. Kalau sudah terkumpul harta misalkan 200 juta atau berjuta-juta dari fakir dari orang kaya itu sudah pada mengumpulkan harta zakatnya banyak, sebaiknya itu adalah diberikan kepada beberapa orang yang harta itu digunakan untuk modal usaha, sehingga apa? Nanti dia itu bisa usaha, sudah tidak miskin lagi. Kalau 10 juta dibagi orang, ya orang 20, 500-an, nggak bisa untuk usaha, habis untuk makan saja. Dalam waktu 3 hari 4 hari sudah miskin lagi. Kayak BLT itu, BLT diberikan 600, ya dalam waktu beberapa hari sudah miskin lagi. Tapi kalau zakat di dalam Islam itu sebaiknya adalah diberikan untuk modal usaha, sehingga apa? Dia sudah bisa berusaha, sudah tidak miskin lagi, gitu ya. Ya, jadi mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran. Ya, zakat bisa mengurangi angka pengangguran. Yang tadinya nggak kerja bisa jadi kerja, yang tadinya nggak bisa usaha bisa jadi usaha. Yang berikutnya, zakat dapat mensucikan jiwa dari hati rasa dendam antara sesama anggota masyarakat, menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya. Ya, kadang-kadang iri ya orang miskin itu, tetapi kalau diberi zakat, dia merasa dihormati, dia merasa diperhatikan, ya, merasa diperhatikan karena dia diberi harta dari orang-orang yang kaya tadi ini. Ya, orang miskin itu kadang-kadang semacam itu, ya. Ya memang itu sudah takdirnya, ya.
Ada orang yang diberi harta banyak, ada orang yang diberi harta sedikit. Kita harus percaya takdir itu. Ya, kita harus percaya takdir. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kaya dan miskin itu yang menentukan adalah Allah, bukan kita. Kita ini hanya cuma bekerja. Banyak orang yang bekerja dari pagi sampai sore tapi dapatnya sedikit. Ada orang yang bekerja dari pagi sampai siang tapi dapatnya banyak. Ada yang cuma di rumah saja tetapi dapat rezeki banyak. Jadi rezeki itu yang menentukan adalah Allah, bukan karena kerja kita. Memang kita harus berusaha, memang kita harus bekerja. Yang menentukan hasil banyak tidaknya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, orang kafir kok kaya-kaya ya? Atau orang Islam yang fasik, yang nggak sholat, yang nggak puasa juga kaya ya? Kita yang sholat, yang ini kok nggak kaya ya? Itu tadi, Allah memberikan harta itu berdasarkan takdirnya, bukan berdasarkan ibadahnya. Harusnya kan kita yang rajin sholat, yang dapat rezeki banyak, yang kaya-kaya. Bukan itu. Allah beri rezeki, Allah bagi rezeki itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah. Kalau Allah itu membagikan harta berdasarkan ibadah, tentunya para sahabat itu kaya-kaya. Padahal a'dhamul sahabah ad-du'afa, kebanyakan para sahabat Rasulullah SAW itu kebanyakan miskin, tapi ibadahnya luar biasa, ya, luar biasa. Jadi dibaginya rezeki itu bukan karena rajin ibadahnya, bukan, tetapi memang sudah takdirnya. Dan yang lain lagi, orang kafir memang diberi rezeki banyak di dunia, tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa dan bahkan menjadikan siksa. Allah memberikan harta kepada orang kafir di dunia itu, sebenarnya Allah memberikan azab di akhirat nanti. Kenapa? Harta yang dimiliki orang kafir itu adalah dia digunakan untuk maksiat. Semakin banyak dia itu maksiat, maka semakin banyak pula azabnya. Ya, semakin pula banyak azabnya. Makanya kalau kita ini terima apa adanya. Ya nek entuk akeh ya alhamdulillah, entuk sithik ya alhamdulillah. Lebih-lebih seorang ibu ya memberikan motivasi kepada suaminya. Ya, memberi motivasi pada suaminya. Nek entuk akeh ya alhamdulillah, entuk sithik ya alhamdulillah. Tapi biasa ning masyarakat mengucapkan alhamdulillah nek entuk akeh. Nek entuk sithik ora iso alhamdulillah, metutut. Entuk pira Mas? Sithik. Nah, syukur itu diawali dari kecil, dari sedikit. Kalau sudah terbiasa kita syukur dengan yang sedikit, nanti yang besar itu bisa bersyukur. Tetapi kalau yang sedikit itu tidak bisa bersyukur, yang besar juga nggak akan bisa bersyukur. Kata Rasulullah SAW, apabila manusia itu mendapatkan satu lembah, dia punya keinginan 2 lembah. Kalau sudah mendapatkan 2 lembah, dia ingin 3 lembah. Begitulah manusia. Gitu. Saya pas ngasih kayak gini ya, ada pendengar di situ ngomong, lah kalau suami kalau punya istri 1 ya pengen 2 ya. Iya. Ya enggak, ini masalah rezeki ya. Nih. Nah, jadi kita syukuri apa yang ada. Yang sedikit kita bisa bersyukur, yang kaya banyak juga nanti akan bisa bersyukur. Tapi kalau yang sedikit nggak bisa bersyukur, yang besar pun tidak akan bisa bersyukur. Jadi kita terima apa adanya. Alhamdulillah saya dalam kondisi kayak gini saya masih bisa ibadah. Alhamdulillah saya kayak ini bisa ngaji. Alhamdulillah dalam kondisi kayak gini saya masih melakukan amalan-amalan Islam. Allah itu tidak memberikan rizki kepada seseorang yang banyak, itu Allah sudah perhitungkan. Itu bisa jadi orang itu akan mendapatkan rizki kalau nanti dia itu malah berbuat sombong, maka tidak dikasih. Jadi rizki itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Karena Allah itu tak tahu nanti ada bahayanya di belakang nanti, maka tidak dikasih. Jenengan minta mobil ya Allah, aku minta mobil ya Allah, aku minta mobil ya Allah. Tidak dikasih sama Allah. Karena apa? Tahu nanti ada kecelakaan. Yaudah tidak usah dikasih saja. Gitu. Ya Allah, saya minta harta sebanyak-banyak ya Allah. Tidak dikasih karena ini kalau kaya nanti jadi sombong, nggak sholat. Tidak usah dikasih. Mendingan kita apa adanya yang saat hari ini. Minta ya tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Nih. Nah, jadi kita ini terima apa adanya yang ada dalam diri kita ini. Kemudian yang berikutnya, hukum orang yang enggan menunaikan zakat. Ya, hukum orang yang enggan membayar zakat. Apabila orang itu tidak mau membayar zakat, ya, tidak membayar zakat karena dia itu tidak tahu, maka dia belum dikatakan orang kafir. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Ya, jadi kalau orang nggak mau membayar zakat karena dia tidak tahu, maka dia belum dikatakan orang kafir. Ini. Tetapi kalau orang itu tahu bahwa zakat itu adalah wajib, ya, zakat itu adalah wajib, kok dia itu nggak mau bayar zakat, nah itu dikatakan sebagai orang kafir. Ini. Jadi kalau tahu kalau zakat itu wajib, ya, dia sengaja tidak mau membayar zakat dan bahkan mengatakan saya tidak mau membayar zakat, zakat itu tidak wajib, nah itu sudah dikatakan orang kafir. Nah, kalau ada orang yang menolak membayar zakat karena kikir, ya, menolak zakat karena dia itu kikir, dia hukumnya adalah fasik, ya, orang pendosa, ya, pendosa. Nih. Nah, orang yang semacam ini, orang yang tidak mau membayar zakat karena fasik, besok di akhirat itu diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 38 sampai 35, itu di sana dikatakan bahwa emas dan perak itu akan dibakar di api neraka, kemudian dia itu akan dikenakan pada dahinya, pada lambungnya, pada punggungnya, ya, digosokkan ke situ. Orang yang tidak mau membayar zakat karena kikir, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi mereka itu yang masuk ke dalam api neraka itu harta emas peraknya yang tidak mau membayar zakatnya, dia itu akan disetrika dahi, lambungnya dan punggungnya. Panasnya kayak apa? Panasnya api neraka itu 70 kali api dunia. 70. Jenengan nek masak kena tangan aja sudah kepanasan, ya, sudah gembor-gembor, apalagi di api neraka. Dan di sana tidak ada kematian. Ya, hidup terus. Ya, jadi hendaklah kita ini untuk membayar zakat kita, ya. Kemudian yang berikutnya ada cerita, yaitu Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu beliau menjadi seorang khalifah, ya, menjadi seorang khalifah. Setelah Rasulullah SAW wafat, khalifah ini dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada satu kaum yang enggan membayar zakat, ya, ada satu kaum yang enggan membayar zakat. Ya, banyak sekali yang banyak, kaum itu berarti banyak. Dia mengira kalau zakat itu adalah pada masa zaman Rasulullah saja. Sekarang sudah tidak usah lagi karena sudah Rasulullah sudah meninggal dunia. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bilang, saya akan perangi mereka, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Umar bin Khattab itu megang bajunya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah kamu itu mau memerangi mereka? Kalau zaman Rasulullah itu memerangi orang yang nggak mau syahadat. Apa kata Abu Bakar? Saya akan perangi mereka yang memisahkan antara sholat dengan zakat.
Berarti kalau tidak melaksanakan zakat, tidak membayar zakat, berarti dia itu telah melecehkan Islam, dia berarti tidak mau bersyariat Islam, maka akan saya perang. Itu zaman Rasulullah, zaman para sahabat begitu. Kalau nggak bayar zakat itu, kalau jumlahnya banyak, itu diperangi. Lah kalau sekarang bagaimana? Ya kita nggak bisa, wong namanya sekarang ini bukan negara Islam. Masa tetangga kita nggak bayar zakat, dipentungi, didatangi ke rumahnya, ya nggak bisa. Ini adalah pada zaman Rasulullah atau pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu bisa terjadi. Hukum yang berjalan pada saat itu adalah hukum Islam. Semua masyarakat mentaati hukum daripada hukum Islam. Sampai-sampai orang yang tidak bayar zakat itu kalau jumlahnya banyak itu diperangi. Ya, kalau jumlahnya banyak itu diperangi. Tapi kalau jumlahnya sedikit bagaimana? Kalau 1 orang 2 orang, kalau pemerintahan Islam itu jalan, itu dipaksa, didatangi ke rumah, dipaksa ambil hartanya yang tadi jumlahnya berapa, dia itu harus bayar zakat. Kalau kata Muawiyah, diambil harta zakatnya seberapa, kemudian diambil separuh, gitu, dipaksa. Ada imam lagi yang mengatakan kalau tidak membayar zakat, ada yang mengatakan ya dibunuh saja. Ini pentingnya, ya, sangat pentingnya kita ini membayar zakat, karena zakat itu adalah syarat Islam. Ayat Al-Quran perintah sholat itu mesti dibarengi perintah zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Jadi zakat dengan sholat itu satu gandeng, satu paket. Kalau orang itu melaksanakan sholat, maka dia itu harus membayar zakat. Itu. Jadi tidak boleh cuman satu saja, sholat saja. Ini. Ada cerita yang zaman dahulu, zaman Nabi Musa, yaitu siapa? Qorun. Ya, Qorun itu hidup pada masa Nabi Musa. Qorun itu rajin beribadah, ibadahnya luar biasa, dia miskin. Dia datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, doakan saya biar saya menjadi orang kaya, hidupnya biar jadi orang yang enak. Mau apa kamu jadi orang kaya? Saya kalau jadi orang kaya, saya mau sedekah. Saya kalau jadi orang kaya, saya mau memberikan harta zakat saya kepada fakir miskin. Di sana banyak sekali fakir miskin yang perlu saya bantu kepada mereka. Nabi Musa mau mendoakan. Ya, namanya Nabi itu kan doanya makbul, ya, karena tidak maksiat, doanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Qorun ini berbisnis ini kaya tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Punya rumah itu ya kuncinya banyak sekali. Di dalam Al-Quran itu diterangkan kuncinya Qorun itu kalau dikumpulkan, diangkat oleh orang-orang yang kuat itu nggak bisa ngangkat. Karena apa? Saking banyaknya kunci, kamarnya itu banyak sekali. Itu beda kalau kita, ya, kunci cuma 1, 2. Ya. Qorun kuncinya banyak karena kekayaannya luar biasa. Ditagih oleh Musa alaihissalam, wahai Qorun, mana zakatmu? Oh, sebentar, belum saya ngitung berapa harus saya bayar zakat. Besoknya lagi ditanya lagi, hai Qorun, mana bayar zakatmu? Sebentar. Begitu alasan begitu terus. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan buminya, tanahnya yang milik Qorun itu terbelah jadi 2. Akhirnya Qorun bersama hartanya masuk ke dalam tanah. Maka zaman sekarang kalau punya emas, dapat emas, itu namanya harta Qorun. Ya, itu ceritanya begitu. Ya, itu di dunia sudah mendapatkan adab, apalagi nanti di akhirat juga akan mendapatkan adab. Ini, ya, naudzubillah. Nah, membayar zakat itu adalah hukumnya adalah wajib. Kalau dia itu lupa, boleh qadha, boleh mengqadha, membayar zakat itu boleh. Misalkan tahun kemarin sudah bisnisnya melejit sampai di atas 85 juta, kalau sampai sekarang kok belum bayar zakat, sudah dibayarkan.
Sudah berapa tahun? Sudah 5 tahun, ya dikalikan 5, boleh mengkodok zakat. Ya, karena apa? Zakat itu utang pada Allah. Ya, zakat itu adalah utang kepada Allah. Fadainullahi azza wa jalla aku ayukto, utang kepada Allah azza wa jalla itu lebih berhak untuk ditunaikan. Jadi kalau jenengan itu punya utang zakat, kemudian kok jenengan juga punya utang kepada manusia, yang didahulukan adalah utang kepada Allah dulu, bayar zakatnya, karena utang pada Allah itu ya harus dilaksanakan. Nah baru setelah itu pembayaran kepada utang kita. Nah siapa yang wajib membayar zakat? Orang yang beragama Islam. Ya, orang yang beragama Islam dia itu wajib membayar zakat. Nah zakat itu ya dibagikan kepada fakir miskin. Ya, ada 8 asnaf itu yang bisa mendapatkannya daripada zakat tersebut. Ibu-ibu yang saya hormati, barangkali sampai sini ada pertanyaan, masih ada waktu, silahkan. Ini pembahasannya masalah fikih, silahkan. Monggo ibu yang mau bertanya silahkan, masih ada waktu. Masalah zakat, mungkin kalau mau tanya soal lain bisa Ustaz? Boleh, boleh. Boleh ibu, monggo yang mau tanya soal lain selain zakat. Selain zakat enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggih, monggo. Ada, monggo nggih, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Orang sakit, fakir miskin, ya. Fakir miskin itu tidak usah bayar zakat, gitu. Maksudnya zakat mal gitu ya, zakat mal. Nah, ketentuannya adalah siapa yang pada malam hari raya sehari semalam itu mampu hidup pada hari itu, artinya untuk makan sehari semalam itu ada kelebihannya, maka dia harus membayar zakat gitu. Tapi kalau zaman sekarang yang namanya orang miskin itu mana ya? Wong mobil ya, sepeda motor ya punya, tanah ya banyak, hanya cuman rumahnya saja belum bisa bangun. Ya, jadi dikatakan orang miskin itu kerja sehari untuk makan sehari itu udah nggak, masih kurang itu Pak miskin. Ya, nah jadi kalau dia itu dalam malam hari raya sama besoknya itu dia itu masih bisa mampu untuk makan, kok ada kelebihannya, maka dia boleh harus membayar zakat lebih-lebih daripada kita. Ya, silakan yang lain lagi. Ada yang lainnya, monggo. Bapak, monggo. Nggih. Boleh diucapkan semacam itu. Ini adalah zakat dari saya dan suami saya dan anak saya, gitu. Kamu ya disebutkan boleh semacam itu. Kemudian yang menerima ya berdoa, semoga Anda mendapatkan disucikan oleh Allah, ya begitu didoakan. Ada doanya tersendiri, ada doanya. Monggo Pak, lanjut. Silakan. Nggih. Ya, yang anak dulu. Monggo. Oh, ibu lagi, ya adik ibu lagi nggih. Monggo Ibu. Iya. Nah, kalau zakat mal atau zakat emas itu setahun sekali, tidak mesti harus bulan Ramadan. Kalau Ramadan zakat fitrah, tapi kalau zakat mal itu kayak emas, perak, itu 1 tahun. Misalkan sekarang gini, jenengan hari ini bulan September, jenengan punya emas 85 gram, nanti berarti bayar zakatnya ya adalah tahun depan bulan ini hari ini. Berarti 1 tahun, haulnya 1 tahun. Kalau sudah dimiliki 1 tahun itu baru
membayar zakatnya. Kalau belum 1 tahun ya belum, gitu. Kalau belum 1 tahun ya belum. Nominalnya zakat itu adalah 2,5%. Ya, 2,5% itu zakatnya. Yaitu untuk membersihkan jiwa kita ataupun harta kita, barangkali ada hal yang kotor, ya, itu kita bayarkan zakatnya. Tapi kalau tanaman berhasil Pak petani itu berapa ya jumlahnya kalau tanaman 70 berapa kilo ya, 700 apa 700 700 kilo ya. Kalau Pak Tani itu sudah berhasil tanamannya itu 700 kilogram, ya dia membayar zakatnya. Kalau kurang dari situ ya tidak. Ada lagi ya? Orang tua yang sudah meninggal, apa dizakati gitu? Sedekah? Boleh. Jadi kalau orang tua itu sudah meninggal, kita yang masih hidup itu kita sedekahkan atas nama orang tua itu boleh, ya. Malahan itu sangat penting sekali bagi para mayat yang ada di kuburan, karena pahala sedekah itu yang diterima di alam kubur bisa membantu daripada siksa kubur. Dalam ayatnya, laula ahortani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Para mayit itu mengatakan, kalau seandainya engkau ya Allah menunda kematianku 1 jam saja, 1 jam itu saya akan mau sedekah. Jadi mayit itu mau bangun itu bukan untuk mau sholat, mau puasa enggak, tapi mau sedekah. Karena apa? Pahala sedekah itu sangat membantu sekali di alam kubur dan seterusnya, gitu. Maka boleh ya mengatasnamakan zakat sedekah kepada orang tua kita, ya, orang tua kita itu boleh. Monggo Pak, ini monggo. Nggih, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, mungkin ini pertanyaannya di sudut pandang yang berbeda. Kalau tadi berapa nominalnya yang dipertanyakan gitu, Ustaz. Jadi gini, apapun yang kita sedekahkan atau yang kita beri itu bersumber dari sesuatu yang baik pula, untuk ketentuan dan penggunaan yang baik pula. Outputnya kan gitu logikanya. Nah, manakala di era seperti sekarang ini, industri 5.0, industri 5.0, itu banyak sekali orang yang masih mungkin belum berhijrah, sehingga dari sumber yang mungkin memang sudah disadari oleh seorang individu itu masih bersifat abu-abu atau masih terbelenggu dalam dunia ribawi kayak gitu, Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya di sudut pandang perspektif Islam mengenai sesuatu yang disedekahkan atau yang dikeluarkan bahkan diamalkan itu bersumber dari yang masih seperti itu gitu, masih yang terbelenggu. Iya, yang sesuatu yang haram. Misalnya di suatu rumah tangga itu dia sudah tahu konsekuensi dari riba, katakanlah gitu. Tapi dia juga faktor kondisi segala macam kayak gitu, akhirnya dia masih memutuskan untuk bertahan di lingkungan itu atau di pekerjaan kayak gitu. Nah, otomatis dia sudah sadar juga kalau 1 tahun dalam sekali itu kan pasti mengeluarkan yang namanya zakat fitrah maupun membantu saudara muslim kayak gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz, di perspektif Islam atau pandangan salaf mengenai penggunaan dari uang yang si penerima zakat sudah tahu kalau beliau itu bekerja di seperti itu kayak gitu. Ya. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Oh, gitu ya. Ya, kalau kita membayar zakat itu dari hasil yang halal, ya. Kalau kita membayar zakat itu adalah dari hasil yang halal saja.
Nah, kalau yang haram ya tentunya tidak bisa. Artinya membayar zakat kok dengan barang yang haram itu tetap tidak akan diterima. Nah, bagaimana si penerimanya kalau itu dia itu dari hasil yang haram? Ada yang mengatakan udah enggak apa-apa yang itu saya hanya cuma menerima saja gitu. Saya cuma hanya menerima saja. Adapun urusan dia itu dosa, itu urusannya dia gitu. Ada yang menganggap saya tidak mau menerima itu karena itu barang yang haram, maka tetap akan jadi haram begitu. Ya begitu ya, sementara jawaban semacam itu. Ya, yang lain lagi? Nggih, monggo. Monggo lanjut. Ngasih. Iya. Iya. Ya. Ngasih sesuatu ke orang kafir tadi. Ya, ngasih sesuatu kepada orang kafir itu boleh saja. Ya seperti tadi yang saya ceritakan, Nabi Muhammad ngasih makanan kepada orang Yahudi yang buta. Itu boleh itu. Tapi hanya cuman itu saja, artinya jangan berlebihan. Kalau orang kafir itu digunakan untuk memusuhi Islam ya jangan. Kalau dia orang kafir adalah untuk bermaksiat ya juga jangan. Gitu. Misalkan orang kafir dia pinjam mobil kita digunakan untuk bermaksiat ya jangan. Atau untuk ngebukin orang Islam ya jangan. Itu. Kalau cuma sekedar makanan saja itu tidak apa-apa. Tapi itu kalau bisa hanya cuma sebatas tetangga saja. Ya, sebatas tetangga saja artinya, karena dia itu bersebelahan dengan tetangga kita. Karena orang muslim yang baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah hari dan kiamat, itu adalah dia itu berbuat baik kepada tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia muliakan tetangganya. Jadi berbuat baik. Tapi kalau kita ini jahat kepada tetangga, berarti dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir, berkurang ibadahnya. Itu. Jadi sebatas tetangga saja. Ada yang lain lagi? Sudah cukup ibu-ibu. Oke. Cukup. Oh ada lagi yang di pojok. Ya kalau sudah habis ya tidak. Jadi kalau emas yang kita miliki gitu ya, tahu-tahu kok kita gunakan untuk keperluan kita, belum 1 tahun kok sudah habis, berkurang, ya tidak bayar zakat. Jadi bayar zakatnya itu kalau sudah 1 tahun, haul 1 tahun. Nah sebaiknya kalau anak-anak yatim kan ada yang kaya karena dapat warisan dari orang tuanya. Ya sebaiknya anak yatim yang kaya itu tadi hartanya digunakan untuk berbisnis. Jadi siapa walinya, siapa yang penanggung jawab dari anak yatim tadi, hartanya digunakan untuk berbisnis. Biar apa? Hartanya tidak habis dimakan zakat. Diambil zakat terus nantinya kan uangnya akan habis gitu. Jadi digunakan untuk berbisnis. Ada lagi? Ibu yang di belakang? Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.